Nabila Balkis, NIM saya 611191079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan. Pengertian kekuasaan menurut Lambang Subakti adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan cara berpikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya. Kekuasaan menurut ilmu politik mengandung beberapa istilah, yaitu influence, persuasion, manipulasi, coercion, dan force. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, maupun masyarakat pada umumnya. Saya Taskia Aulia dengan NIM 060. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan teori kekuasaan. Sejarah timbulnya kekuasaan ini dikarenakan ingin tercapai suatu rasa aman bagi sekelompok orang pada awalnya. Kekuasaan ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya negara atau organisasi, serta sangat erat kaitannya dengan politik. Pengertian politik itu berasal dari kosakata politik, yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik, atau negara yang menyangkut proses penentu tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuannya. Maka perkembangannya dengan teori kekuasaan ini, maka semua aturan dapat ditegakkan. Dengan kekuasaan pula, tujuan-tujuan bersama dapat dicapai serta dalam skala yang luas dapat mewujudkan cita-cita negara. Maka dari itu, dalam menjalankan kekuasaan harus mendapatkan legitimasi baik de facto maupun de jure. Dan dalam menjalankan kekuasaan itu juga harus taat pada aturan-aturan yang berlaku serta juga berlandaskan etika, norma, dan nilai-nilai. Agar kekuasaan yang dijalankan dapat berjalan secara optimal, serta mengurangi kecenderungan dan penyalahgunaan kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Inetri Wahyuni Agustini dari NIM 611191077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang teori atau bentuk kekuasaan yang diterapkan oleh para ahli atau yang baik diterapkan. Yang kedua adalah mengenai tokoh-tokoh pencetus dari teori kekuasaan. Pertama, saya akan membahas mengenai teori atau bentuk kekuasaan menurut para ahli. Kan agar senantiasa dapat menjalankan kekuasaan dengan cara optimal dan maksimal. Nah, sehingga kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Pertama-tama ada eka praja. Nah, bentuk ini sudah tentu diktator atau autokrasi karena tidak ada balance atau tandingan dalam pemerintahannya. Jadi hanya pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada kerajaan absolut. Nah, teori ini berkembang pada abad 14 dan 15, kebanyakan khususnya di Eropa, yang dimana sistem pemerintahannya monarki absolut, dimana seluruh kekuasaan berada di dalam satu tangan, yakni misalnya raja memiliki wewenang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dia juga berwenang sebagai lembaga kehakiman. Nah, selanjutnya adalah Dwi Praja. Dwi itu dua, Praja itu bentuk di mana kekuasaan ini dipegang oleh dua badan pemerintahan. Nah, bentuk ini oleh Frank Zagonov dikategorikan sebagai lembaga administratif dan lembaga politik. Nah, selanjutnya adalah tokoh Hans Kelsen membagi kekuasaan negara menjadi dua bidang, yaitu legislatio yang meliputi law creating Funstein dan legis executio yang meliputi legislative power, judicial power. Dan yang ketiga adalah Tri Praja atau kita lebih kenal dengan istilah trias politika atau pembagian kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yaitu apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan, yaitu dengan pemisahan atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana tokoh terkenalnya adalah Montesquieu, John Locke, dan Gabriel Almond. John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government yang membagi tiga kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua adalah kekuasaan pengadilan atau yudikatif, yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yang keempat adalah catur praja. Catur itu 4, praja itu badan, di mana lembaga ini dipegang oleh 4 badan yang berwenang, di mana bentuk ini baik apabila dijalankan dengan konsekuen, dan bila tidak dijalankan dengan konsekuen maka akan tampak kemubaziran. Nah, yang kelima adalah panca praja. Panca adalah 5, praja itu adalah badan, di mana bentuk kekuasaan ini dipegang oleh 5 badan yang berwenang. Nama saya Yuka Udriansa, NIM 054. Saya di sini akan menjelaskan sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan menurut JRP French dan Bertrand Devon. Yang pertama yaitu legitimate power. Legitimate power adalah sebagai pengangkatan. Jadi kekuasaan ini terhadap pengangkatan. Contohnya seperti misalkan di suatu negara, presiden di suatu negara itu meninggal. Nah, nanti wakil presidennya itu akan diangkat menjadi presiden. Itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu
Coercive power. Coercive power adalah perolehan melalui kekerasan, mungkin bersifat perbuatan atau perampasan bersenjata yang sudah di luar jalur konstitusional. Itu disebut dengan istilah kudeta. Yang ketiga, expert power. Expert power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang atau skill. Jadi maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan ini memang sudah memiliki suatu keahlian. Yang keempat yaitu reward power. Reward power adalah perolehan atau suatu kekuasaan melalui suatu pemberian seseorang. Yang kelima yaitu referent power. Referent power adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Misalnya postur tubuh, wajah yang rupawan, penampilan serta pemakaian yang dapat menentukan dalam pengambilan perhatian orang lain. Pencetus dari teori kekuasaan yang pertama yang saya temukan itu ada 4 orang ya, atau 4 tokoh. Yang pertama adalah Thomas Hobbes, yang kedua adalah J.J. Rousseau, yang ketiga adalah Charles Montesquieu atau kita kenal dengan Montesquieu, yang keempat adalah John Locke. Yang pertama-tama adalah ada beberapa foto atau gambar yang saya sajikan agar kita lebih mengenal siapa tokoh-tokoh pencetus dari teori kekuasaan yang telah tadi saya sebutkan. Ada John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu, ada Thomas Hobbes. Nah, pertama-tama saya akan membahas trias politika lebih dulu. Trias politika atau menyetujui kekuasaan adalah sebuah atau suatu ide yang menyetujui pemerintahan berdaulat harus disetujui oleh 2 badan atau lebih dari kekuatan yang membebaskan dengan tujuan atau maksud untuk menyelamatkan satu orang atau kelompok yang mendapatkan kekuatan lebih banyak. Nah, trias politika ini dicetuskan pertama kali oleh filsuf Inggris yaitu John Locke dan kemudian dikembangkan oleh sarjana atau tokoh dari Perancis yaitu Charles Montesquieu yang dimana pada tahun 1689 sampai 1755. Nah, trias politika menurut Montesquieu sendiri adalah sebuah teori yang mengatur pembagian kekuasaan negara ke dalam 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori kekuasaan dari John Locke. Nah, John Locke sendiri pada tahun 1690 merupakan salah satu murid dari Charles Montesquieu atau kita sebut dengan Montesquieu. Nah, trias politika menurutnya adalah suatu keharusan yang harus dipisah dan tidak boleh ada di satu tangan atau satu pihak karena kekuasaan tersebut dapat menyebabkan kesalahgunaan atau menyebabkan pemerintahan menjadi yang sifatnya otoriter. Nah, John Locke kemudian membedakan atau membagi kekuasaan ke dalam 3 jenis yaitu legislatif, kekuasaan di mana untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu di mana kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, legislatif untuk membuat undang-undang, dan federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selanjutnya adalah teori kekuasaan menurut Montesquieu atau kita sebut dengan Charles Montesquieu. Ada yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu dimana kekuasaan ini untuk membuat dan membentuk suatu undang-undang atau lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan dari raja atau presiden. Yang kedua adalah eksekutif, dimana kekuasaan ini untuk melaksanakan undang-undang atau kesewenangan untuk suatu lembaga yang menjalankan undang-undang. Nah, yang ketiga itu adalah kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara. Dan kekuasaan ini adalah mengendalikan seluruh lembaga negara yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada negara tersebut dengan menegakkan hukum dan keadilan. Nah, berikut ini adalah contoh dari lembaga yang tadi saya sebutkan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ini adalah poin-poin yang tadi saya terangkan. Nah, selanjutnya adalah trias politika menurut John Locke. Nah, trias politika menurut John Locke ini udah saya terangkan, namun ini adalah skema atau
poin-poinnya yang saya sajikan, namun sudah lebih dulu saya terangkan. Nah, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari teori kekuasaan dari dua tokoh. Saya mengambil John Locke dan Montesquieu. Nah, John Locke dan Montesquieu ini adalah di mana memiliki konsep persamaan arti, adapun juga perbedaan. Nah, yang persamaannya itu adalah kekuasaan legislatif, mengartikan dengan sama keduanya. Sedangkan dalam lembaga eksekutif, John Locke mengartikan bahwa ia menilai suatu lembaga eksekutif itu merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang kekuasaan secara federatif. Nah, sedangkan menurut tokoh Montesquieu atau Charles Montesquieu bahwa suatu kekuasaan eksekutif mencakup ke dalam kekuasaan federatif, karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif. Sementara dari kekuasaan yudikatifnya sendiri adalah di mana kekuasaan ini harus berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga eksekutif. Dan pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa dari pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Charles Montesquieu atau Montesquieu lebih diterima oleh banyak negara dan diaplikasikan oleh banyak negara, termasuk dari negara Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya adalah trias politika menurut di negara Indonesia. Nah, merupakan konsep pemerintahan yang paling banyak dianut di berbagai negara. Kenapa? Karena Indonesia ini menganut yang dimana trias politika yang dicetuskan oleh Charles Montesquieu atau Montesquieu, dan menganut konsep trias politika, di mana ada pembagian 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, eksekutif ini adalah untuk membuat undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif adalah untuk menjalankan undang-undang, dan lembaga yudikatif adalah menindak peraturan yang telah dibuat oleh legislatif. Nah, di Indonesia ini adalah lembaga eksekutif ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, anggota legislatif ini dipilih sendiri oleh seluruh rakyat di Indonesia dengan cara pemilu atau pemilihan umum untuk pemilihan DPR dan DPD. Nah, selanjutnya adalah eksekutif. Eksekutif berwenang dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah eksekutif ini bertugas untuk merumuskan kebijakan berupa rancangan anggaran dan perundangan yang kemudian akan disetujui oleh pihak dari lembaga legislatif. Nah, di Indonesia ini kekuasaan ini dipegang oleh presiden yang sekaligus bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah lembaga yudikatif, di mana merupakan suatu kekuasaan untuk menindaklanjuti perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Nah, lembaga ini mempunyai keputusan perselisihan atas penafsiran perundang-undangan dan mengatur apakah perundang-undangan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan apakah undang-undang dasar itu sesuai sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dia adalah mempunyai tugas untuk memutuskan perselisihan atau penafsiran dari peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Nah, lembaga ini merupakan lembaga yang berfungsi dalam menindaklanjuti aturan atau perundang-undangan di negara Indonesia, yaitu ada Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, MK sendiri adalah memiliki wewenang dalam menentukan apakah presiden dan wakilnya melakukan penggantian yang pantas, diberhentikan atau tidak. Namun itu juga atas pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, MA sendiri adalah dipilih oleh DPR dan juga presiden, sementara hakim MK dipilih oleh MA, DPR, dan presiden. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk kemunduran atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan menurut Jean Jacques Rousseau atau kecenderungannya yang semakin memburuk apabila kehendak khusus dalam sistem pemerintahan raja selalu bertentangan dengan kehendak rakyat.
Pemerintahan atau pembantu raja-raja yang mengakomodir kepentingan rakyat terus-menerus mendesak dirinya untuk melawan penguasanya. Pemerintah yang baik menurut pandangan Jean Jacques Rousseau dapat disimpulkan adalah pemerintahan yang mandiri akan tetapi tidak membuat warga negaranya tidak berkembang. Malah sebaliknya, dengan kemandirian itu diharapkan warga negaranya dapat lebih banyak menciptakan alat-alat teknologi mandiri. Pemerintah yang buruk menurut Jean Jacques Rousseau adalah kondisi dari sebuah negara yang masyarakatnya berkurang. Dapat kita maknai dengan ketidakpercayaan dari warga negara kepada pemilik kekuasaan. Kedua, yaitu adalah cara teori kekuasaan diterapkan dengan baik. Nah, di Indonesia sendiri menerapkan teori kekuasaan yaitu Res Politica. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga yang berbeda. Res Politica yang kini diterapkan adalah teori pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga berbeda. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di balik itu semua, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik. Nah, bukan dengan suatu cara memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Nah, bagaimana sih cara menerapkan itu teori kekuasaan dengan baik? Yang pertama itu pemerintah harus bertindak tegas terhadap orang-orang yang menyelewengkan kekuasaan tersebut. Nah, kalau perlu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena pada dasarnya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan contoh atau panutan bagi masyarakat. Jika lembaganya saja bermasalah, bagaimana dengan rakyatnya? Nah, yang kedua yaitu sebagai masyarakat atau warga negara harus lebih selektif lagi untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif agar pejabat yang duduk di kursi tersebut tidak menyalahkan kekuasaan yang ia miliki, sehingga mereka yang menjadi perwakilan rakyat dapat mewujudkan aspirasi rakyatnya. Kesimpulan, pada dasarnya pembagian kekuasaan atau dalam pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh atau dalam suatu sistem pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan baik dalam eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan terjamin suatu kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh parlemen, penggunaan pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah. Teori kekuasaan berpengaruh sangat penting untuk kita pahami karena menyangkut tentang bagaimana orang mempengaruhi dalam organisasi atau dalam sebuah negara. Kekuasaan ini melibatkan kapasitas dalam suatu pihak ke pihak lain. Selain itu, perolehan kekuasaan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu legitimate power, coercive power, expert power, reward power, dan referent power. Selain itu, berfungsi untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan sendiri bisa menyebabkan terhadap penyalahgunaan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang, misalnya menjadi pemimpin yang bersifat sewenang-wenang terhadap apa yang dipimpinnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.